Apakah Pak, Ibu. Iya. Sering ingat ini. Iya, alhamdulillah. Bapak kenapa, Pak? Dari kecil. Kena panas. Cacar ya. Udah tahu kena panas, masih main panas-panasan. Biar sekolah. Oh, anaknya berapa, Ibu? 10 Bapak. Iya. Tuh. Ini tinggal di mana aslinya? Tinggalnya di Depok. Depok gitu. Anak sekolah semua. Sekolah 4. Sekolah 4. Loh, dari biaya sekolah, dari Ibu, maaf ya, Bu. Iya. Dari Ibu minta-minta. Iya. Pak Ustadz, ini kalau kayak begini apa nih Pak Ustadz? Maksudnya artinya nih Pak Ustadz, Ibu sama Bapak nih, maaf nih, mengemis-kemis gini terus buat biaya anak sekolah. Apa ya Pak Ustadz kalau boleh tahu gimana? Intinya carilah pekerjaan yang lebih baik. Cuma kan semuanya tergantung dari masyarakat. Iya, kenapa Ibu tidak mencari pekerjaan lain? Ibu masih sehat. Tapi gimana ya, ininya kan gak ada yang ngurusin. Oh Bapak nggak ada ngurusin? Iya. Iya, Ngomong terima kasih banyak ya, nama saya. iya. Makasih ya Bu. Iya. Jadi orang usaha itu sebenarnya jadi PR kita semua. Oh iya, Nggak bisa kita nyalain yang kayak tadi itu kan. Iya. Gimana kalau bapaknya kayak tadi kondisinya dia kayak tadi. ya berarti itu juga ujian juga ya buat orang-orang besar ya. Maksudnya buat orang-orang yang punya rezeki ya. Lu rezeki lu jangan makan sendiri. Jangan makan buat keluarga lu doang. Istilah kasar gitu Pak Ustadz ya. Ini ada nih orang-orang yang harus lu bantu gitu loh. Lu jangan pernah takut duit lu habis gitu loh untuk membantu orang banyak. Bener gak Pak Ustadz? Betul. Pak Ustadz tadi kan sempat lihat kan ada ibu-ibu kelihatannya masih sehat ya. Ya kan? Sebenarnya kalau orang yang masih sehat terus dia meminta-minta itu layak nggak sih atau pantas kita kasih sebenarnya? Tapi itu tergantung dari orangnya masing-masing ya. Kalau Olga sih nggak peduli mau sehat mau enggak. Kalau aku ngerasa kayaknya dia memang harus dibantu deh. Kayak memang dia susah. Kalau aku ya Pak Ustadz ya udah gitu loh. Tapi kalau menurut Pak Ustadz itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Kalau di Islam itu jelas banget gak? Jadi mereka yang masih bisa, masih sanggup bekerja, itu mereka harus bekerja. Dan yang paling pokok adalah pemerintah ya, harus menyiapkan lapangan pekerjaan dan seterusnya gitu. Terus kondisi masyarakat juga harus siap terima itu. Nah akhirnya itulah sebabnya kenapa Rasul mengecam orang-orang yang sanggup kerja tapi nggak mau kerja. Nah kalau yang ibu tadi kan luar biasa tuh keadaannya, suaminya buta, udah tua, dengan anak sekian kan gitu. Siapa yang bisa naik? Ente catatan si Olga udah berapa yang bisa? 120. Nah berarti 120 orang udah itu kan. Alhamdulillah. Bantuan itu meskipun sedikit tetap lebih baik daripada nggak pernah bantu sama sekali kan. Dan yang lebih jelek lagi nggak pernah bantu, ngata-ngatain orang yang udah ngebantu. Sering tuh. Nah, makanya ente jalan aja terus. Ih. Sedikit apapun, sekecil apapun yang bisa ente lakuin itu. Iya. Ikhlas, terus selebihnya kita serahkan kepada. Iya Ustadz, kalau saya orangnya gini Ustadz, kalau kita dengerin orang terus ngomong nggak akan ada habisnya. Betul. Yang penting di mata Allah kita melakukan yang terbaik. Contoh gini, nih dengerin baik-baik. Contoh misalnya gini, aneh ngasih uang ke tukang parkir, misalkan, ini contoh kecil, kasih uang ke tukang parkir 100.000, misalnya 100.000, atau kita nyumbang misalnya nyumbang kayak pengemis tadi itu misalkan kasih 50.000, ada yang nyeletuk, artis 50.000, salah aja kan? Ya itu contoh kecil, ya kan? Padahal kita niatnya baik, bahwa kita ingin memberikan rezeki kita kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi kalau orang yang pikirannya jelek, pikirannya nggak pintar, pasti begitu. Padahal akhirnya sumbangan itu bukan soal itu, soal usaha. Nah. Tetap yang nyumbang lebih baik dari yang nggak nyumbang. Nah, itu tetap dia. yang sedikit lebih baik dari yang nggak sama sekali. Meskipun yang ideal nyumbang ikhlas tapi banyak. Nah itu dia, banyak banget orang-orang yang berpikirannya masih nggak pintar. Kalau menurut aku berpikirannya terlalu banyak yang picik. Terus ngomong-ngomong ente kapan mau nyumbangan? Padahal akhirnya sumbangan itu bukan soal ini nyumbang atau nggak nyumbang. Jadi persoalan usaha. Nah. Tetap yang nyumbang lebih baik dari yang nggak nyumbang. Nah, itu tetap dia. yang sedikit lebih baik dari yang nggak sama sekali. Meskipun yang ideal nyumbang ikhlas tapi banyak. Nah itu dia, banyak banget orang-orang yang berpikirannya masih
nggak pintar. Kalau menurut aku berpikirannya terlalu banyak yang picik. Terus ngomong-ngomong ente kapan nyumbangannya? Ente masih sehat. Gak boleh ya? Jangan dong, ente masih bisa ceramah kemana-mana. Dulu Sayyidina Umar itu pernah nendang orang di masjid. Gara-garanya tahu nggak? Kenapa? Umar itu dia kan kepala pemerintahan. Ah. Satu saat dia datang ke kampung. Di kampung itu ada orang itu kerjaannya ibadah aja. Terus ditanya sama Umar, ini orang ibadah aja, makannya dari mana, gitu kan? Nah, terus masyarakat kampung itu bilang, kami yang ngasih makan dia, wahai Umar. Terus Umar langsung bilang, kalian yang ngasih makan dia nih, yang kerjaannya ibadah aja nggak mau kerja, lebih baik daripada yang ibadah. Dia itu siapa? Yang ibadah aja, tapi nggak mau kerja. Itu artinya apa? Rajin sholat, nggak mau kerja, tercela di mata Allah. Jadi pada inti gimana ya Ustadz tuh? Nah, jadi singkatnya gini, Hmm. Islam itu selain mentingin ibadah ritual, sholat, puasa, iya itu penting, bukannya nggak penting. Cuma yang jauh lebih penting lagi, kita semangat kerja. Selama kita masih bisa makan dari hasil tangan kita sendiri, kita harus kerja. Iya. Gitu. Jadi banting tulang, sholat rajin, gitu. Ya, Mantap. bekerja Jangan dan doyannya berdoa. minjem uang aja. Apalagi minjem uangnya mahal. Mampus. Ya aneh tahu ente pasti nggak bakal punya duit. Kenapa Islam itu mencela orang yang menuntut utang? Karena salah satu ganjelan yang nanti bisa bikin orang nggak bisa masuk surga itu utang. Jadi utang di bawah mati itu urusan berat meskipun hanya 100 rupiah. Makanya hati-hati. Tapi kalau aku suka gini loh Ustadz, misalkan ada teman deket atau teman yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu sama saya, dia kadang-kadang suka gini, pinjem dong duit. Kalau saya bukan nggak mau minjemin, takutnya kalau nanti nggak keganti atau kita tagih malah marah, pada akhirnya berantem gara-gara uang. Mendingan saya kasih. Contoh, misalkan dia mau minjem uang 20 juta, saya bilang nggak ada deh. Daripada nanti gue pinjam terlalu nggak ganti, termarah berantem. Lu nggak percaya banget lu sama gue, lu begini begitu, capek saya Ustadz. Ya kan? Jadi lebih baik nih ada uang nih 1 juta buat lu pegang. Lebih baik begitu kan Ustadz? Di dalam Islam itu semua perpindahan harta itu sesuai dengan akadnya. Jadi misalnya saya nih minjem, gak usah banyak-banyak, 10.000 aja. Enggak, gue minjem, bunyinya minjem, maka itu jadi utang. Sampai mati kalau nggak kebayar dia jadi utang. Nanti di hari kiamat bakal ditagih. Jadi hati-hati. Jadi mendingan kalau minta bilang aja, enggak, gue minta. Nah iya, makanya bilang minta, minjem. Iya. Jadi kapan ente mau ngasih? Masih minta aja ente, kan dibilang kalau anda mau ngasih. Dan galak-galak dong. Nah Ustadz, nih ada ibu-ibu yang Olga mau ketemuin, hobi banget ngutang. Tapi dia ngutang buat kebaikan, buat ngebiayain anak sekolah. Itu gimana tuh Ustadz kalau boleh tahu? Jadi mudah-mudahan nih utang bisa dilunasin kan ya. Karena semulia-mulianya orang yang masih sedekah itu adalah sedekah yang untuk membebaskan utang. Jadi salah satu sedekah terbaik itu adalah yang membebasin orang dari utang. Oh gitu. Misalkan contoh, maaf nih Ustadz, Iya. Ustadz almarhum mati nih ente. Iya. Nah, ente punya utang nih, misalkan sama Wandi. Wandi, bos gue, si Opi, yang laki bini tuh. Nah, aneh bayarin utang ente. Itu apa artinya? Itu sebaik-baik sedekah. Oh gitu. Ya udah, Ustadz kapan mati? Dibalikin, dibalas. Tos biar gak selek. Dia nyumpain aneh mati. Nanya bukan cuma Ente nanya gimana waktu itu deh? ente kapan mati? Tos biar gak selek. Iya. Kita tuh temenan. Mantap. Pemirsa catatan Olga, ini sepertinya ibu-ibu yang jadi target catatan si Olga. Ini ibu ini sering banget yang namanya minjem uang atau ngutang-ngutang kepada tetangganya. Tapi nggak tahu nih, ini tadi dia celingak-celinguk, ketok-ketok ada buka-buka. Bu, ngapain depan pintu? Tangan. Hah? Nyari tangan. Mau cari utangan? Mau ngutang? Maksudnya mau pinjem duit? Iya, buat anak saya sekolah. Buat anak sekolah SMA? Mau ngutang berapa? Ya buat yang SMA ini mau buat ujian ntar, nggak ada yang mau biayai.
Nggak ada biayanya buat ujian nanti. Ibu siapa namanya? Ibu Krisna. Ibu Krisna. Ya, Tinggal di mana ibu? tinggal di belakang. Di belakang. Ibu emang sering pinjam-pinjam uang? Suka. Suka. Kenapa suka pinjam-pinjam uang? Habis nggak ada yang biayain anak-anak pas bapaknya meninggal. Pas bapak yang meninggal nggak ada yang biayain anak-anaknya. Ya. Oh, ibu nggak usah masuk situ, ibu masuk mobil sama saya. Ibu Krisna. Beliau adalah seorang janda yang memiliki 4 orang anak. Setiap harinya beliau bekerja sebagai kuli cuci. Pendapatannya tidaklah besar, hanya cukup untuk makan. Sedangkan untuk biaya sekolah anak-anak, Ibu Krisna harus meminjam uang dari orang lain. Sungguh begitu berat perjuangan seorang ibu demi kelangsungan hidupnya dan juga anak-anaknya. Tiada mentari, bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk. Ibu nggak usah masuk situ, ibu masuk mobil sama saya. Ya, Ibu kok bengong? bingung lagi mau ini apa anak sekolah besok. Tiga-tiganya. Ibu senang ketemu. Ini siapa? Ini Kenal nggak? yang suka di TV ya, Kenal. Bang Olga ya. Oh iya. Jadi ibu udah sering pinjam-pinjam uang. Udah itu yang dari SMP, sekarang udah SMA. Saya bingung biayanya nanti kan uang ujiannya dibilang katanya suruh bayar lunasin Berapa bayarannya. uang ujian harus dilunasin? Kurang tahu dibilang katanya 2 juta apa berapa gitu. Bayarannya saya belum lunasin dari dari SMP dari kelas 1 sampai ini sekarang. Kelas 1 sampai Sampai ini sekarang naik kelas 3. Saya belum bayarin. 3 tahun belum bayaran. Belum. Kok masih sekolah nggak diusir sama. Tadinya kan disuruh nggak semesteran. Oh. Saya minta permohonan. Nanti kalau ada yang ngasih-ngasih baru saya bayarin gitu. Kan suka panggilan Kalau nggak anak ada ngasih, Ya bagaimana anaknya masih pengen sekolah. Saya minta pertimbangan gitu sama gurunya. maaf ibu, utang udah berapa yang dihitung sama orang? Udah banyak, cuman saya itu aja. Cara ngeganti di mana bu? Kurang tahu ya, nanti nunggu anak kerja kalau keluar. Kan anak aja masih sekolah, gimana mau kerja? Nanti nunggu keluar sekolahnya. Kalau udah sekolah, terus kalau dia dapat kerjaan, kalau nggak dapat kerjaan, ibu itu loh, maksudnya jadi banyak utangnya. Ibu nggak takut, kan utang nggak boleh bu dibawa mati. Saya kan kerja di kuli-kuli nyuci. Berapa per bulan bayar? Ya 400. Ibu nggak takut utang dibawa mati? Takut. Terus gimana ya, anak kepengen sekolah, masih 3. Dari ibu, mang kulit nyuci ibu ya? Ya. 400, utang ibu di mana? Di semua tetangga ibu diutangin. Anak ibu tahu nggak bu kalau ibu suka ngutang atau minjem duit buat biaya anak sekolahnya ibu ya? Jadi ibu minjem duit, ibu ngutang-ngutang, anak-anak kadang tahu. Enggak. Saya sendiri aja. Ada kata satu anak ibu yang nggak mengerti ibu, yang suka nangis katanya. Ya itu yang kecil sama yang SMA nih juga nggak ngerti. Saya kasih ongkos 5.000 ya, nggak ngerti gitu. Minta tambah, saya bilang nggak ada gitu. Ngamuk, Ya, marah-marahnya gimana? Seperti apa bu? ya Macam-macam piring, dendang-dendang enggak, apa? Gitu, marah-marah aja gitu. Kadang-kadang nggak mau sekolah.
nggak mau sekolah. Ya perek dulu minta izin sama gurunya. Tuh, kayak gitu ya Bu, anak ya Bu. Ya anak itu nggak pernah tahu apa namanya perjuangan ibu yang kepingin anaknya tetap sekolah, ibu sampai ngutang, tapi anaknya malah begitu, marah-marah sama ibunya. Ibu harus kasih tahu Bu, kalau nggak kasihan ibunya. Kalau misalkan ibu udah nggak ada, siapa menanggung anak?